Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. وعاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia, hari besar kita dalam Islam, di siang yang cerah penuh mubarakah ini, tidak ada satu kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat kepada kita. Anugerah yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Terutama salah satunya nikmat sehat yang Allah berikan. Nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah meringankan langkah kita untuk menunaikan kewajiban kita di hari Jumat, yaitu mendirikan salat Jumat berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam khatib haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah, karena jerih parah beliaulah, karena darah beliau jugalah kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid yang ada di seluruh permukaan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayatnya Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian menyembah siapapun berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya masjid buniyat al-masajidu buniyat li dzikrillahi wa li ta'atihi wa li taqarrub minhu. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwasanya masjid didirikan di muka bumi ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk memperbanyak diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunjukkan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakah, dan mereka senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Imam Musnad Ahmad, "Atani Rabbi lailatan fi ahsini suratin." Nabi bersabda dalam hadisnya bahwasanya di satu malam dalam mimpi beliau didatangi Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang paling baik. Faqala ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, Allah berkata, tahukah engkau kenapa malaikat yang di langit itu berbantah-bantahan? Qultu la adri. Maka Nabi menjawab, aku tidak mengetahuinya. Fawada'a yadahu ala kaffaihi hatta wajadtu barda amilihi ala thadi. Maka Allah meletakkan kedua tangannya di pundak Nabi SAW sehingga Nabi SAW merasakan sejuk dan dingin di dadanya. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka seketika itu Nabi SAW mengetahui semua apa yang ada di langit dan semua apa yang di bumi. Faqala ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul malaikatul a'la. Ya Muhammad, tahukah kamu kenapa malaikat di langit berbantah-bantahan? Maka Nabi SAW menjawab, qultu na'am yakhtasimuna fil kafarat wad darajat. Nabi SAW menjawab, ya aku mengetahuinya. Mereka berbantah-bantahan perkara al-kafarat wad darajah. Wa ammal kafarat, Nabi SAW bersabda, adapun kafarat yaitu amalan dan perbuatan yang bisa menghapuskan dosa kita. Yang pertama, al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Berdiam diri sejenak di masjid setelah kita menegakkan salat berjamaah. Duduk kita setelah salat berjamaah, berzikir kita setelah salat berjamaah, berdoa kita, dan bahkan membaca Al-Quran. Ini akan menjadi penghapus dosa kita. Kemudian Nabi bersabda yang kedua, masyil aqdam ilal masajid ilal jamaat. Melangkahkan kaki kita, berjalan kaki ke masjid untuk menegakkan salat berjamaah di masjid. Setiap langkah kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Adapun kafarah yang ketiga, isbaghul wudu' indal makarih. Mereka yang menyempurnakan wuduknya walaupun dalam keadaan yang sulit. Ma'asyiral muslimin, jelas sekali disebutkan dalam hadis Nabi SAW keutamaan kita menegakkan salat di masjid setelah berjamaah, dan ini bagian dari kita, kewajiban seorang muslim, seorang lelaki yang dilahirkan di muka bumi ini. Kewajiban kita lah untuk menegakkan salat, merupakan tiang agama, akan tetapi kita menegakkannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, di saat kaum muslimin, di saat sudah ditegakkannya hari kiamat, di saat semua manusia masih berada dalam barzakh, ketika Allah angkat bangkitkan semua manusia, manusia digiring ke padang mahsyar, semua manusia di belahan bumi manapun akan berkumpul semuanya di padang mahsyar.
Semua dalam keadaan tanpa busana. Dan Allah dekatkan dengan mereka matahari yang jaraknya hanya 1 mil di atas kepala manusia ketika itu. Tak terbayangkan betapa panasnya padang mahsyar saat itu. Akan tetapi, ada 7 golongan yang Allah janjikan dalam sabda Nabi SAW yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yang akan mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan orang yang kelak di padang mahsyar di saat kemelut manusia dalam kepanasan yang tak terhingga. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan setiap laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Ma'asyiral muslimin, tak ada satupun manusia yang bisa selamat dari padang mahsyar. Salah satu hal sederhana yang bisa kita dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mencintai masjid kita ini. Dimulai dari kewajiban kita salat 5 waktu kita tegakkan secara berjamaah di masjid. Dan diikuti dengan ibadah-ibadah lainnya yang senantiasa didirikan di masjid. Banyak sekali majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW ketika awal mula hijrah ke Madinah, beliau mampir ke daerah Quba dan Nabi SAW mendirikan masjid di Quba sebagai landasan fondasi kaum muslimin dalam pendidikan dan ilmunya. Lanjut, Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum sampai kota Madinah, Nabi salat Jumat di satu tempat sebelum kota Madinah dan Nabi mendirikan masjid tepat untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian baru Nabi SAW memasuki kota Madinah dan yang pertama kali Nabi SAW bangun adalah Masjidun Nabawi. Karena masjid ini adalah jadi poros ibadah kita sebagai seorang muslim. Salat 5 waktu. Kemudian banyak majelis ilmu yang bisa kita dapatkan. Karena Nabi SAW, masjid adalah markas beliau. Markas pendidikan, ibadah, zikir dan ketakwaan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita selaku muslim senantiasa menghidupkan masjid-masjid kita. Tidak hanya salat yang bisa kita dapatkan di masjid sebagai kewajiban kita. Adalah kegiatan-kegiatan yang bersifatnya manfaat kepada masyarakat kita, termasuk anak-anak kita pun. Masjid dari zaman dahulu di Indonesia pun merupakan poros pendidikan agama, pendidikan Al-Quran buat anak-anak kita. Di samping kita menghidupkan, menautkan hati kita dengan masjid, menumbuhkan kecintaan kita kepada masjid, dan jangan lupakan anak-anak laki-laki kita tanamkan kecintaannya kepada masjid. Dengan berbagai kegiatan positif yang bisa kita dapatkan di masjid. Kegiatan sosial yang bisa menyokong perekonomian sekitar kita. Dan kita juga harus termasuk bagian yang memakmurkan masjid, ikut andil dalam kegiatan tersebut. Karena inilah sejatinya fungsi masjid. Dan Nabi SAW memusatkan kegiatan dakwahnya di masjid. Baitul Mal zaman Umar bin Khattab pun semuanya bermarkas di masjid. Ma'asyiral muslimin, ini yang jauh kita rasakan di masa kita saat ini. Padahal Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana fungsi masjid itu sangatlah besar dan kewajiban kita sebagai muslim senantiasa memakmurkan masjid ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dapat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah jamaah siapa mereka yang berat langkahnya untuk ke masjid? Nabi SAW mensifati mereka, athqalus salati indal munafiqina salatul isya was subh. Adapun salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nabi SAW mensifati orang-orang yang berat langkahnya ke masjid adalah pertanda mereka ada kemunafikan dalam dirinya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik mereka paling berat berangkat salat isya dan salat subuh. Karena memang di zaman Nabi SAW belum ada penerangan seperti zaman kita. Ketika isya dan subuh gelap gulita. Setelah matahari terbenam, isya sudah gelap. Dan adapun salat subuh sebelum fajar menyingsing, itu juga termasuk gelap gulita. Sehingga di zaman Nabi SAW orang munafik paling berat menegakkan salat isya dan salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka merasa menipu daya Allah. Wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan salat, mereka bermalas-malasan. Yura'unan nas. Dan jika mereka mendirikan salat pun mereka salat karena dilihat oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan pahala di akhirat kelak, maka hendaklah datangi masjid. Dan jika kita menginginkan kematian yang husnul khatimah, maka datangilah masjid. Dan jika kita menginginkan kehidupan yang baik di muka bumi ini, maka datangilah masjid. Ma'asyiral muslimin, karena di masjid adalah sumber kehidupan kita, sumber ibadah kita. Kewajiban kita senantiasa memakmurkan masjid. Jangan sampai tempat lain yang bukan rumah Allah, kewajiban kita untuk beribadah dalamnya kita ramaikan, akan tetapi masjid kita sendiri kita lupakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirkata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mazlumina fi Palestin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا